Shalom. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini kalau versinya Injil Matius. Coba kita buka di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Oke, kita nggak usah baca, aku simpulin aja. Soalnya sudah aku baca ini kemarin. Kalau kita lihat di versi Lukas ini, urutannya tuh yang pertama pencobaannya suruh ubah batu jadi roti. Itu kalau di Matius benar ya, urutan yang pertama gitu. Terus yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke tempat tinggi dan diperlihatkan semua kerajaan dunia. Nah ini kalau dari Lukas ini yang urutan ketiga di Matius, jadi di Matius tadi jadi urutan kedua. Dan yang kalau kita lihat di Lukas ini, yang terakhir Yesus disuruh menjatuhkan diri. Sementara kalau di Matius ini Tuhan Yesus yang disuruh menjatuhkan diri ini pencobaan yang kedua. Tapi yang mau aku bahas bukan urutan yang benar atau enggak. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Papi. Terus di sini ayat terakhir 13 ini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mungkin maksudnya dari menunggu waktu yang baik ini mungkin suatu saat si iblis itu akan mencobai Yesus lagi. Nah, intinya dari kisah hari ini adalah bahwa kita harus teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa. Amin. Berkenaan dengan urutan-urutan yang tadi disampaikan oleh Michael, sepertinya ada perbedaan di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 dan di Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Michael bilang tadi ada urutan pencobaannya gitu ya. Ini sebenarnya tidak berbeda dalam arti kontradiksi, karena pada dasarnya sifat pengilhaman Alkitab itu, ini dengar baik-baik, itu bukan seperti seorang bos yang menyuruh sekretarisnya untuk menulis. Misal, seorang pemimpin panggil sekretarisnya, ayo coba, apa yang aku katakan kau ketik. Surabaya, 23 Juli 2022. Kepada yang terhormat Bapak Ken Esra Pardamian Sirait di tempat. Nah, sekretarisnya ngetik tuh. Tuh. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Pak Esra, diketik. Dalam kasih Tuhan Yesus, apa kabar Pak Esra. Itu namanya mendikte, betul? Apa yang dikatakan oleh bos, itu yang diketik oleh si sekretaris. Pengilhaman Alkitab atau penulisan Alkitab tidak seperti demikian. Jadi Tuhan memberikan ilham kepada para penulisnya. Ada berapa penulis Alkitab? 40 ya. Mulai dari Musa sampai dengan Yohanes ada 40 penulis dan ditulis dalam kurun waktu 1400 tahun. Jadi dari Musa sampai ke Yohanes yang menulis kitab Wahyu, kurun waktunya 1400 tahun. Tapi menarik, dalam kurun waktu yang lama itu tidak ada kontradiksi satu sama lain. Itu bukti bahwa Alkitab ini adalah kitab suci yang berasal dari Allah tanpa salah. Nah, jadi Tuhan memberikan ilham. Kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya, ditiupkan, dihembuskan oleh Allah. Jadi gambarannya seperti kayak kapal yang sudah ada layarnya, lalu kemudian ditiupkan, dihembuskan. Lalu kemudian kapal tersebut bisa jalan. Begitulah gambaran si penulis Alkitab. Beda dengan para seniman atau pencipta lagu. Pencipta lagu perlu ke laut dulu, perlu ke gunung dulu, perlu ke tempat sunyi dulu. Untuk apa? Cari ilham. Itu artinya ilhamnya berasal dari dia. Ilhamnya ditemukan oleh dia. Pengilhaman Alkitab atau ilham atau inspirasi atau firman yang diberikan Allah kepada penulis Alkitab itu bukan berasal dari si penulis. Tuhan menghembuskan, masuklah ke dalam kepala si penulis. Para penulis itu berbeda-beda latar belakangnya, makanya gaya tulisannya berbeda-beda.
Paulus, teolog besar, hebat, pintar, dosen. Sementara Yohanes hanya nelayan. Makanya kalau kau baca tulisan-tulisan Yohanes, simple-simple, gampang untuk dicerna. Berbeda dengan Paulus, makna teologianya dahsyat dan luar biasa. Berbeda-beda. Tapi Tuhan kasih ilham, penulisnya nangkap. Setelah nangkap, merenung. Lalu kemudian dia menuliskan kitab suci ini. Selama dia menulis, maka Roh Kudus mengontrol mutlak. Sehingga tulisannya tidak salah sama sekali. Jadi ada perbedaan di Matius pasal 4 dan di Lukas pasal 4. Ada perbedaan. Perbedaan itu bukan kontradiksi. Karena memang gaya tulisan. Nangkep maksudnya? Jadi menarik di sini kalau kita mempelajari tentang pencobaan kepada Yesus. Coba Papi tanya dulu. Kira-kira waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia kan manusia 100% kan? Betul. Dia berpotensi untuk jatuh dalam dosa apa tidak? Berpotensi. Kenapa Anda bilang Yesus berpotensi jatuh dalam dosa? Soalnya tadi AFKP dia iblisnya menunggu waktu yang baik. Aku akan kembali menunggu waktu yang baik. Ya, jadi menunggu waktu yang baik itu apakah itu jaminan bahwa Yesus pasti jatuh dalam dosa? Apakah menunggu waktu yang baik itu adalah upaya iblis untuk terus-menerus mencoba Yesus? Ya, ada orang yang beranggapan begini. Dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, bila dia dicobai, mungkin saja dia jatuh dalam dosa. Tapi ada juga yang mengatakan tidak mungkin Yesus jatuh dalam dosa. Alasannya apa? Yang mengatakan Yesus bisa jatuh dalam dosa, alasannya karena satu, dia manusia biasa. Setiap manusia berpotensi untuk jatuh dalam dosa karena memiliki sifat kedagingan. Terus, iblis mencobai. Kalau iblis mencobai, berarti iblis tahu kalau Yesus bisa jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya kelompok yang mengatakan kalau Yesus bisa berdosa ini meyakini bahwa Yesus bisa berdosa. Tetapi kata mereka, Yesus memutuskan untuk tidak berdosa. Atau Yesus memutuskan untuk tidak mau mengikuti iblis sehingga dia berdosa. Nah, Papi lebih cenderung mengatakan kalau Yesus tidak mungkin bisa berdosa walaupun dia dicobai. Kenapa? Pertama, memang dia 100% manusia. Tapi dia manusia yang berbeda dengan kita. Kita dilahirkan dari benih sperma manusia, yang mana benih ini sudah tertular dosa. Sementara Yesus itu dilahirkan dari benih Roh Kudus. Jadi sudah beda asal usulnya. Kita lahir dalam keberadaan ada tularan dosa, sementara Yesus sama sekali tidak berdosa. Terus, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mana mungkin Allah bisa jatuh dalam dosa? Kalau Allah bisa berdosa atau berpotensi untuk berdosa, maka kita meragukan keberadaannya sebagai Allah. Allah tidak mungkin berdosa. Nah, ini ada ilustrasi. Ada sampan perahu kecil, lalu kemudian ada kapal yang besar. Sampan ini hendak menabrak kapal yang besar. Bisakah sampan ini menabrak kapal yang besar? Bisa. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kapal yang besar ini hancur ditabrak oleh sampan atau perahu yang kecil ini? Tidak mungkin. Kapal ini tidak mungkin hancur. Setan itu seperti kayak sampan yang kecil tadi. Yesus itu adalah kapal yang besar. Bisa saja setan ini, si perahu yang kecil ini mencobai Yesus. Tapi Yesus tidak akan pernah bisa dikalahkan atau jatuh dalam pencobaan yang dilakukan oleh setan atau si sampan kecil ini. Kapal yang besar, walaupun ditabrak, walaupun dia dicobai, dia tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dicobai sebagai gambaran supaya kita pun ketika dicobai punya potensi untuk menang. Tarik dari sini. Ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci
dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Tadi Michael bilang keren. Ini adalah kota Yerusalem, karena Bait Allah nggak mungkin ada di kota-kota lain. Bait Allah, Bait Kudus selalu ada di Yerusalem. Maka sampai sekarang orang Israel nggak punya Bait Allah. Bukan nggak punya uang mereka membangun Bait Allah, banyak banget uang mereka. Tapi memang Bait Allah itu harus ada di Yerusalem, karena mereka beranggapan bahwa dunia ini tengah-tengahnya itu adalah Yerusalem. Persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius pasal 24, bahwa tidak ada satu batu pun nanti akan berdiri di Bait Allah ini. Tahun ke-70 Jenderal Titus hancurkan Yerusalem. Sejak itu orang-orang Israel terpencar kemana-mana. Kota Yerusalem ditinggalkan. Dan gak berapa lama, singkat cerita sampai sekarang Masjidil Aqsa, masjid termasuk masjid terbesar kedua setelah Mekah, berdirilah di Yerusalem. Tapi pada dasarnya Masjidil Aqsa itu dulunya adalah Bait Allah. Dan mereka punya asumsi bahwa Bait Allah itu di situ. Nah sekarang ini mereka mendengar kabar dari rabi-rabi mereka bahwa kelak suatu saat akan ada gempa. Gempa itu akan menghancurkan Masjidil Aqsa ini dan mereka akan membangun kembali Bait Allah. Makanya mereka sekarang sudah persiapan. Bahkan ada yang mengatakan di bawahnya itu sudah ada pancang. Jadi waktu nanti gempa bumi terjadi, orang-orang Israel akan membangun kembali Bait Allah. Jadi setuju untuk mengatakan bahwa kota di sini adalah kota Yerusalem. Lihat dalam ayat yang ke-5. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan Bait Allah. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, perhatikan perkataan iblis ini, menarik ini untuk dicermati. Jika engkau anak Allah, Yesus anak Allah bukan? Iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya kalau dia mau ngikutin bisa saja kan? Iblis dan orang-orang ngakuin, Yesus nggak perlu repot-repot. Kan sebenarnya kedatangan dia ke dunia ini kan untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah kan? Iya. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalibkan? Ya untuk menebus dosa kita. Tapi orang Israel benci sama Yesus. Karena apa? Yesus mengaku dirinya anak Allah. Halo? Betul? Coba kita lihat waktu Yesus ngobrol-ngobrol sama muridnya, dia memperkenalkan dirinya dengan cara bertanya kan? Coba dalam Matius 16 apa dikatakan di situ? Menurutmu siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Matius 16 ayat 16 sampai dengan 18. Nah menariknya di sini, iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Jika engkau anak Allah, kata iblis, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Keren ya, ada tertulis ini artinya apa dong? Firman Tuhan kan? Jadi iblis itu mencobai dengan apa? Menggunakan firman Allah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia di situ siapa maksudnya? Bapak. Tuhan kan, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ini kan Mazmur 91 kan? Betul ya? Di mana Tuhan akan memberi perlindungan kepada orang-orang percaya dengan mengirimkan malaikat supaya kakinya tidak terantuk oleh batu. Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka itu siapa? Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis menggunakan firman Tuhan. Coba Anda perhatikan di sini, apa maknanya di sini? Pertama, kita harus belajar firman Allah karena setan pun mencobai orang percaya itu dengan menggunakan firman Tuhan. Maka dari itu kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan secara utuh dan benar, bisa-bisa kita disesatkan. Waktu iblis mencobai Hawa, dia juga menggunakan firman Tuhan kan? Betul nggak? Hawa bilang, kami tidak boleh memakannya. Iblis manipulasi dengan menggunakan firman. Dia bukan menggunakan yang lain. Bukan menggunakan teknologi, bukan menggunakan ilmu pengetahuan yang lain. Dia gunakan apa? Tidak, kamu tidak sekali-sekali akan mati. Di sini, iblis juga menggunakan firman. Maka dari itu kalau kita belajar firman Allah harus serius. Karena itu akan menjadi bekal bagi kita. Terus apa dikatakan di situ? Apakah Yesus mau? Tidak. Coba Anda perhatikan dalam ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya. Apa dikatakannya? Ada pula Tertulis. firman dibalas firman toh.
Tapi yang disampaikan ini adalah bukan firman yang salah tafsir, bukan firman yang ngaco, tapi firman yang betul-betul adalah firman. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat lagi berikutnya lagi. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau tadi berkenan dengan kerohanian, perlindungan Tuhan atas kamu. Malaikat akan mengiring, akan melindungi engkau. Nah sekarang, coba Anda perhatikan dalam ayat yang ke-8. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah kita seringkali juga digoda oleh iblis itu dengan hal seperti itu. Coba lihat jawaban Yesus. Dan berkata kepadanya semuanya, ini iblis berkata, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Ayat yang ke-10, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus nggak mau, Yesus nggak kompromi sama sekali untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh si iblis. Kalau Yesus mengikuti apa yang dikatakan oleh si iblis, berarti Yesus berdosa kan? Iya. Ya, dosa itu kan mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis toh. Yesus nggak mau. Yesus bilang hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah dan berbakti. Ayat yang ke-10. Haleluya. Ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, jadi paling tidak dari sini kita dapat pemahaman bahwa ada 3 hal gitu ya. Yang pertama tadi dalam ayat yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, iblis mencobai dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Yesus lapar. Orang lapar itu butuh makan kan? Apalagi Yesus sudah puasa berapa? 40 hari, pasti Yesus lapar. Iblis tahu nih Yesus lapar nih. Kalau dikasih roti nih pasti dia suka. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Itu yang pencobaan pertama. Pencobaan yang kedua, iblis menggunakan apa dikatakan di situ? Perlindungan Tuhan atau kerohanian. Tuhan lindungi kamu, nyantai aja, kamu ngebut-ngebut aja. Tuhan lindungi kamu kok. Kita ngikutin ngebut-ngebut, tabrakan mati. Mati orang-orang bilang, kenapa mati? Sudah kehendak Tuhan, gendeng kan? Mana mungkin orang naik motor ngebut-ngebutan tabrakan mati dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tetap disalahkan. Lu mati karena kesalahanmu. Wah, dilindungi oleh Tuhan, nekat. Jangan mencobai Tuhan. Dan yang ketiga, dikasih apa? Kemegahan duniawi. Sombonglah kita kan, wah saya hebat, saya kaya. 3 hal ini biar boleh menjadi peringatan bagi kita bahwa setiap hari ada saja pencobaan. Maka dari itu kita harus isi kehidupan kita dengan firman Allah supaya kita mampu untuk menangkis serangan-serangan iblis. Tuhan Yesus memberkati kita.